Hai, 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 hai. Ya ampun, puyeng. Hai, apa kabar? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu tokoh aliran fungsionalisme, yaitu William James. Bersama saya, Ezra Tianfung. Seperti yang sudah saya kasih tahu di awal, hari ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh, yaitu William James. Nah, William James ini bukan hanya tokoh, tapi dia merupakan pendiri aliran fungsionalisme. Nah, beliau ini dilahirkan pada tanggal 11 Januari 1842 di New York, dan beliau juga meninggal pada tanggal 26 Agustus 1910. William James ini berasal dari keluarga yang berada ya. Tentu saja orang tuanya akan menyiapkan pendidikan yang baik untuk William James, begitupun dengan saudara-saudaranya. Tetapi disayangkan orang tua William James tidak mendukung William James di karirnya, karena William James kepingin waktu itu menjadi seorang seniman. Nah, hal inilah yang menjadi awal perjalanan karir William James menuju ketidakpastian. Nah, ini salah satu fakta William James, bahwa William James pernah berkuliah di Universitas Harvard. Dia mengambil jurusan kimia. Walaupun demikian, James ini sering berganti-ganti jurusan. Dari awalnya kimia, pindah ke fisiologis, lalu pindah lagi ke ilmu obat-obatan, terus pindah lagi ke ilmu kedokteran, yang awalnya adalah jurusan kimia. Walaupun William James ini dianugerahi otak yang sangat cerdas dan keluarga yang sangat berada, namun William James mempunyai atau mengidap penyakit neurasthenia, yaitu yang diawali dengan sakit kepala, depresi, insomnia, dan ruam-ruam pada kulit. Nah, William James ini belajar ilmu fisiologi, terus ilmu obat-obatan di Jerman. Disitulah dia mulai membaca tentang ilmu-ilmu psikologi bersama dengan psikologis di Jerman, termasuk tulisan-tulisan Wundt. Nah, walaupun James belum sembuh dari penyakitnya, James kembali ke Harvard University untuk mengambil gelar kedokterannya pada tahun 1869. Nah, dalam tahun itu juga kesehatan James semakin menurun. Nah, itu yang membuat keadaan James semakin terburuk dan James dalam keadaan terpuruk. Dan dalam keadaan yang terpuruk itu, dia mulai tertarik membaca buku-buku filsafat. Nah, James ini bukan hanya dikenal sebagai ahli ilmu fisiologi, tetapi juga dikenal sebagai ahli filsafat maupun psikologis. Bukannya itu kerennya. Sudah kerennya itu tidak cukup sampai di situ saja. Bahkan Watson menyebutkan bahwa James itu adalah the most brilliant psychologist the world who never know. Nah, dalam bidang psikologis, James dikenal sebagai peletak dasar psikologis modern di Amerika Serikat. Ini ada beberapa hal alasan yang membuat William James disebut sebagai peletak dasar psikologi modern di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu karya James ini dijelaskan secara singkat maupun secara memikat gitu, menarik gitu. Nah, yang kedua adalah James William itu mengkritik tujuan psikologi Wundt yang berfokus pada elemen-elemen kesadaran. Yang ketiga adalah James itu mampu memberikan solusi maupun memberikan kritik dan menawarkan pandangan mengenai fungsional psikologi. Nah, yang seperti kita-kita ya yang sok-sok mengkritik tapi tidak bisa memberikan solusi gitu. William James ini sungguh luar biasa orangnya, tentu saja. Nah, di sini kita akan menjelaskan lagi nih tentang pandangan William James mengenai self dan emosi. Nah, yang pertama kita akan membahas pandangan James mengenai self. Nah, pandangan James mengenai self ini cukup luas ya. Tidak terbatas pada hal-hal yang melekat pada diri sendiri, baik fisik maupun psikologis. Diri tersebut atau self bisa berperan sebagai objek pikiran atau empirical self. Nah, empirical self itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama yaitu spiritual self, social self,
maupun material self. Nah, yang kedua adalah emosi. Emosi mempunyai pandangan bahwa emosi berhubungan dengan reaksi fisiologis. Nah, sebagai contoh, jika kita melihat beruang, kita merasa takut lalu kita lari. Tapi dari perspektif James itu berbeda, yaitu perspektif bahwa pada suatu situasi berpengaruh terhadap reaksi fisiologis, baru menyebabkan emosi tertentu. Kita melihat beruang, terus kita lari, baru kita merasakan takut. Nah, itulah pandangan James mengenai emosi. Nah, pemikiran James mengenai emosi tersebut ia tuangkan dalam tulisan yang berjudul What is an Emotion pada tahun 1884. Nah, sebelum mengakhiri video ini adalah beberapa karya-karya James. Yang pertama adalah Nah, itulah beberapa karya-karya James. Nah, okelah, kita sampai di penghujung video. Kita sudah belajar tentang siapa itu William James dan beberapa karya-karyanya. Oke teman-teman, jangan lupa nonton video-video teman yang lainnya. Jangan lupa subscribe channelnya maupun follow akun Angkatan Daim Psycho 2021. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you. Sekian dari saya, Ezra Tinfung dengan NPM 21.009. Searching for a string to rebel pain. My eyes see your face. Searching. Oh ya ampun, kenapa aku jelek sekali?